Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Jadi teman-teman, hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang menjamin setiap manusia memperoleh hak dan kebebasan tanpa diskriminasi. Dalam pandangan Gereja Katolik, hak asasi manusia tidak hanya bersumber dari hukum buatan manusia, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kuat. Martabat manusia sebagai ketentuan menjadi dasar utama dari semua hak dan kewajiban. Gereja berperan aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia berdasarkan ajaran kitab suci dan doktrin sosial. Gereja menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti setiap orang memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, menghormati hak asasi manusia berarti menghormati kehendak Tuhan atas ciptaannya. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Jadi yang pertama itu dasar biblis hak asasi manusia. Kitab suci memberikan landasan moral dan etnis bagi pemahaman tentang hak asasi manusia. Sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, Alkitab menegaskan pentingnya keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Yang pertama itu martabat manusia sebagai citra Allah. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat luhur yang berasal langsung dari Allah. Karena itu setiap bentuk penindasan, eksploitasi atau ketidakadilan bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, hak untuk hidup dan keadilan sosial. Janganlah engkau membunuh. Perintah ini menegaskan bahwa kehidupan manusia bersifat sakral dan harus dihormati sejak konsepsi hingga kematian alami. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nabi Yesaya menekankan perlunya keadilan sosial dan perlindungan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Yang ketiga itu kasih dan kesejahteraan untuk semua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan bahwa menghormati hak orang lain merupakan bagian dari kasih yang sejati. Yang kedua itu ajaran gereja tentang hak asasi manusia. Gereja Katolik secara konsisten mengajarkan pentingnya hak asasi manusia dalam berbagai dokumen resmi, terutama dalam ajaran sosial. Beberapa prinsip utama yang diajarkan gereja. Yang pertama itu hak untuk hidup. Ensklikik Evangelium at Faith tahun 1995 menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah suci dan tidak boleh dihancurkan oleh aborsi, eutanasia atau hukuman mati. Gereja menentang segala bentuk tindakan yang mengancam kehidupan mati, termasuk perang dan perdagangan manusia. Yang kedua itu hak atas kebebasan beragama. Konsili Vatikan II dalam Dignitatis Humanae tahun 1965 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari kebenaran dan beribadah sesuai dengan keyakinan tanpa paksaan. Gereja menentang segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama dan mendukung dialog antar umat beragama. Yang ketiga itu hak atas kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ensiklik Rerum Novarum tahun 1891 menekankan keadilan dalam dunia kerja, termasuk upah yang layak, hak buruh, dan keadilan ekonomi. Gereja menekankan pentingnya subsidiaritas dan solidaritas dalam masyarakat, di mana setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang. Yang keempat, hak atas martabat keluarga. Gereja menegaskan bahwa keluarga adalah dasar masyarakat dan harus dilindungi dari ancaman seperti perceraian, eksploitasi anak, dan ketidakadilan sosial. Ensiklik Familiaris Consortio tahun 1981 menekankan bahwa keluarga harus mendapatkan perlindungan dan dukungan dari negara dan masyarakat. Yang kelima itu hak atas pendidikan dan partisipasi sosial. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi dirinya. Gereja menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan tetapi juga membentuk karakter dan moral individu. Yang ketiga itu gereja dan perjuangan hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, Gereja Katolik
telah berperan dalam memperjuangkan HAM berbagai belahan dunia. Contoh kontribusi gereja antara lain itu yang pertama itu perlawanan terhadap perbudakan. Pada abad ke-16, Paus Paulus ketiga dalam Bulla Sublimis Deus tahun 1537 menegaskan bahwa perbudakan bertentangan dengan martabat manusia. Banyak ordo religius seperti Yesuit dan Dominikan yang aktif dalam menghapus perbudakan di Amerika dan Afrika. Yang kedua itu keterlibatan dalam gerakan hak sipil. Gereja Katolik di Amerika mendukung gerakan hak sipil yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. Beberapa uskup dan iman Katolik turut serta dalam perjuangan melawan diskriminasi rasial. Yang ketiga, pembelaan terhadap kaum miskin dan tertindas. Teologi pembebasan di Amerika Latin muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial dan kemiskinan. Beberapa tokoh gereja seperti Uskup Oscar Romero di El Salvador menjadi simbol perjuangan hak rakyat kecil. Yang keempat itu tantangan dalam mewujudkan hak asasi manusia menurut ajaran gereja. Meskipun gereja aktif dalam memperjuangkan HAM, ada berbagai tantangan yang masih dihadapi. Yang pertama itu materialisme dan individualisme. Yang kedua itu pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan kelompok kekuasaan. Yang ketiga itu konflik antara nilai gereja dan budaya sekuler. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya itu hak asasi manusia dalam perspektif gereja didasarkan pada martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang harus dihormati, mulai dari hak hidup, kebebasan beragama, kesejahteraan sosial, hingga pendidikan. Gereja secara aktif membela hak asasi manusia melalui ajaran sosialnya, keterlibatan dalam gerakan sosial, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Meskipun ada banyak tantangan, gereja tetap teguh dalam memperjuangkan nilai-nilai moral dan keadilan. Kita sebagai umat beriman, kita juga dipanggil untuk turut serta dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dan memperjuangkan keadilan serta menunjukkan kasih terhadap sesama. Jadi teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas dan salah pengucapan. Sekian dari saya, terima kasih.